Waalaikumsalam, Kak Badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu jalla wa ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Mari senantiasa kita panjatkan atas segala karunia yang begitu luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudaraku sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ya, ini merupakan room atau channel untuk sarana pengobatan, ya. Pengobatan penyakit hati, penyakit jasmani, penyakit medis ataupun non medis, atau menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup yang saat ini mungkin teman-teman rasakan, ya. Insya Allah kita kombinasi terapinya 2 ya teman-teman ya. Kombinasi terapinya 2. Pertama melalui rutin live streaming ya, melalui live streaming rutin semacam ini pagi dan malam ya. Pagi itu sekitar jam 6 sampai jam setengah 8 nanti. Malam itu sekitar jam 20. Sekitar jam 20 sampai sekitar 21.30. Nah, teman-teman, terus kemudian terapi yang kedua kita praktekkan di grup ya. Terapi kedua kita praktekkan di grup. Siapa di sini yang belum masuk ke dalam grupnya? Ya, ada yang berminat masuk ke dalam grup. Grupnya bayarnya pakai doa. Barangkali di sini banyak teman-teman yang baru saja bergabung, ya, belum masuk ke dalam grup. Nah, insya Allah kita bantu terapinya, ya, kombinasi antara live streaming dengan masuk ke dalam grup, ya. Ada yang berminat? Kalau yang berminat silakan bisa kunjungi ini ya, teman-teman ya. Bisa kunjungi, sebentar, saya balik dulu. Pagi banget, ya memang biasanya jadwalnya jam segini Kak Absari. Ya, jadwalnya kan memang biasanya malah setengah 6 ya. Biasanya malah setengah 6. Kita rutin. Jadwalnya memang jam sekian. Ini malah terlambat ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perantara hadirnya kesembuhan dalam badan teman-teman. Hadirnya keajaiban ya, selesainya masalah hidup. Ya, berarti terlambat kalau gabung sekitar jam 7. Kita mulainya sejak jam 6. Teman-teman jangan ini ya. Jangan mulainya, gabungnya itu nunggu ruqyahnya dimulai. Ya, jangan gabungnya nunggu ruqyahnya dimulai. Sebaiknya dari awal. Iya betul KLG, ada 2. Ada 2. Kita live di 2 tempat. Ya. Biar teman-teman, karena kan ininya beda nih, followernya beda-beda. Kalau siang enggak, siang kita sementara belum. Kadang iya, kadang kita siang itu live, tapi seringnya tidak gitu. Jadi hanya pagi dan malam. Jadi teman-teman, kalau misalkan ya teman-teman hanya nyimak pas ruqyahnya saja, ini nanti kurang afdol ya. Kurang afdolnya gimana? Karena yang terpenting itu sebelum ruqyahnya. Kita banyak menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting daripada ruqyah itu sendiri. Ya, persiapan sebelum ruqyah. Terus kemudian nasihat, tausiah ya. Terus apa yang harus teman-teman kerjakan, apa yang harus teman-teman hindari. Makanya banyak yang kemudian ya. Banyak yang kemudian mereka keluhannya nggak tuntas-tuntas. Karena apa? Karena nyimaknya itu hanya pas ruqyahnya saja.
Padahal yang paling penting itu adalah sebelum ruqyah, gitu loh. Jadi kita akan menyampaikan kepada teman-teman apa yang harus dihindari ya. Termasuk ini nih. Banyak yang kemudian langsung masuk room tanpa baca ya, tanpa baca ini nih persiapannya. Ya. Persiapannya apa? Siapkan air putih. Banyak yang kemudian langsung masuk tanpa wudhu dulu ya. Iya betul Kak Muhammad Mahmudi. Kita jualan dan jualannya itu untuk kita kembalikan ke umat ya. Silakan Kak Mahmudi kalau mau main ke Jogja ya. Bisa mampir ke pondok kami ya. Jika barangkali Kak Mahmudi ingin membayarin pondok kami, silakan kami dengan senang hati gitu ya. Kita mengelola pondok pesantren. Jika Kak Mahmudi berkenan menjadi donatur, ya kita tidak akan jualan lagi. Ya. Kita tidak akan jualan lagi kalau Kak Mahmudi siap jadi donatur full. Ya. Kita juga punya target ya. Membuka warung makan gratis ya. Kita target membuka Islamic Center, mendirikan masjid, tidak perlulah kita sebutkan semua. Ini karena ada yang mengatakan ujung-ujungnya jualan ya. Ayo sini main ke Jogja, silakan. Baik teman-teman, ada yang belum masuk ke dalam grupnya? Yang belum masuk ke dalam grup, cara praktisnya ke sini teman-teman. Cara praktisnya ke sini ya. Cara praktisnya ke sini, silakan. Oke? Silakan kunjungi, nanti langsung kunjungannya ke sini nih. Nanti masuknya ke sebentar, saya tunjukkan dulu. Nah, ini jaringannya agak cek teman-teman apakah jaringannya lemot ya. Nah, yang paling atas. Yang paling atas. Nah, maka masuk ke sini ya, teman-teman ya. Maka akan langsung dihubungkan ke grupnya. Seperti itu. Oke. Oke, barangkali ada di antara teman-teman yang masih menyimpan prasangka ya, ujung-ujungnya bisnis, ujungnya jualan. Ayo main ke Jogja. Jadilah donatur kami untuk biaya operasional pondok pesantren. Ya. Silakan kunjungan ke Jogja. Biar teman-teman bersih hatinya. Dan semua di TikTok banyak yang jualan ya. Kenapa yang kemudian yang yang dinyinyirin itu yang kita tujuannya adalah untuk kebaikan ya. Tujuannya adalah untuk umat. Tujuannya untuk kita kembalikan kemanfaatan kepada umat. Kita tidak jualan agama, Kak Black. Ya. Jadi banyak yang kemudian merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman datang ke lokasi malah gratis loh, Kak. Kak Black, silakan follow dulu kalau butuh bantuan, ya datang ke Jogja. Kalau butuh makan, ayo ke Jogja, silakan saya bayarin. Ya, kalau butuh apa silakan ke Jogja, ke rumah, ya. Jadi teman-teman yang butuh terapi secara langsung ke lokasi, itu malah gratis ya. Saya sudah berkali-kali sampaikan. Siapapun yang ingin datang ke Jogja, ke rumah saya langsung, gratis. Ya, tidak perlu bawa amplop, tidak perlu bawa oleh-oleh, ya, tidak perlu ngasih apapun. Begitu. Kadang kalau nggak bisa makan hari itu, malah saya kasih sangu ya. Saya kasih bekal. Ya. Betul. Jadi gini teman-teman, ini sebagai sebuah pelajaran ya. Sebaik apapun kita, ini pelajaran buat kita semuanya, sebaik apapun yang kita lakukan, kita tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Ya, kita tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Jangankan kita lah, jangankan saya lah yang hina begini ya. Selevel Rasulullah saja ya, itu dinyinyirin ya kan. Selevel Rasulullah dinyinyirin, nggak ada yang percaya, dilemparin batu ya sampai giginya berdarah, putus ya kan. Apalagi kita lah. Nah teman-teman sama ya. Kita teman-teman nggak bisa membahagiakan semua orang, nggak mungkin demi Allah. Sebaik apapun ya, sebaik apapun karakter kita begitu. Maka nggak usah cari perhatian manusia ya. Saya di sini juga tidak cari ketenaran. Saya tidak cari perhatian manusia, ya. Saya hanya cari ridho Allah. Nggak peduli omongan orang seperti apa, ya. Nggak peduli omongan orang seperti apa. Saya tidak butuh pujian, ya.
Saya hanya cari ridhonya Allah. Kita berbekal sebanyak-banyaknya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya bersyukur ketika ada orang mengatakan jualan agama, alhamdulillah saya terima. Barangkali tuduhan teman-teman jauh lebih mulia daripada diri saya yang sebenarnya. Gitu ya. Terus ada yang mengatakan ujung-ujungnya jualan. Iya, kita perlu berbisnis dan jualan itu halal. Jualan itu boleh ya. Boleh-boleh sekali. Dan saya tidak memaksa teman-teman untuk membeli produk. Begitu. Karena ini sifatnya adalah untuk ini ya, donasi atau kita alokasikan kepada pondok pesantren. Nah, saya justru sering menyarankan, ayo teman-teman ikut live-nya dulu. Dan tidak semuanya kita ujung-ujungnya herbal ini, herbal itu. Kalau masih bisa ditangani secara gratis melalui live streaming, lebih baik simak dulu. Begitu ya, lebih baik simak dulu. Oke, terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Mudah-mudahan kita bisa sukses berjamaah dunia akhirat. Betul Kak Zulpadik, ada 2. Yang masih ada daun bidara, ya masih ada daun bidara, silakan bisa disiapkan ya. Kalau belum menyiapkan, nggak apa-apa lain waktu, begitu. Nggak apa-apa lain waktu. Ada yang sudah menyiapkan daun bidara? Kalau belum, nggak apa-apa ya, cukup sekedar air saja. Ya, siap ya. Terima kasih Kak Andi sudah memberikan support ya. Daun kelor, nggak apa-apa daun kelor. Kucing sudah siap rukyah. Kak Wawa, kucingnya kenapa Kak Wawa? Ya, kucingnya kenapa? Ya teman-teman, tidak selamanya saya menawarkan produk ya. Teman-teman fokus dulu kalau misalkan belum ada budget. Fokus dan banyak sekali ya. Banyak sekali testimoni. Teman-teman nggak pakai herbal. Nggak pakai ramuan rukyah macam-macam. Hanya menyimak live streaming. Ya, hanya menyimak live rukyah. Itu sudah sembuh. Saya bahagia sekali ketika teman-teman merasakan live rukyah ini, begitu ya. Daun bidara malam, oke siap ya. Wudu dulu, silakan wudu dulu. Kita mulai jam 6.30 ya. Kita mulai jam 6.30. Alhamdulillah hari ini kemerdekaan Indonesia. Semalam ada yang melewatkan nggak ikut live streaming saya tadi malam. Boleh, bidara jenis apapun boleh. Sebaiknya kalau nggak daun kelor, daun bidara ya. Daun kelor atau daun bidara. Yuk, yang ketinggalan semalam tidak mengikut live streaming, kita membahas tentang kemerdekaan loh. Ini 17 Agustus ada yang mau upacara barangkali atau kita mau upacara online nih. Upacara online ya. Kak Wardah alhamdulillah sembuh. Semalam live Kak. Ya, semalam live. Kita membahas tentang kemerdekaan. Yang sebetulnya kita itu belum merdeka, teman-teman. Ya. Kita belum merdeka. Karena apa? Ada belenggu sihir di antara kita yang kemudian belum kita bebaskan gitu ya. Kita belum bisa membebaskan diri kita dari belenggu sihir, dari belenggu ego kita, ya, dari belenggu hati kita yang suka seuzon kepada orang lain, ya, terus kemudian suka nyinyir orang lain, diri kita yang suka benci. Nah, ini belenggu semua nih. Nah, semalam pembahasannya itu, ya. Upacara online tuh gimana? Ada nggak aplikasi pengibaran bendera online? Terima kasih teman-teman ya. Ayo, kita hari ini masih membahas tentang tema kemerdekaan. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Apakah sudah merdeka belum kira-kira? Yuk, sudah merdeka belum? Kayaknya belum ya. Banyak di antara kita yang belum merdeka. Iya Kak Jingga, pakai air biasa. Sudah mulai ada kesembuhan ya, Kak Wawa, alhamdulillah. Belum bisa aktivitas. Oh, sudah bisa aktivitas. Oke, alhamdulillah. Saya bahagia sekali kalau teman-teman, ya, dengan melalui perantara live streaming ini sudah mulai merasakan manfaatnya. Kak Siah, bisa diulang? Oh ya, betul. Masih dijajah. Ini sedang mengulang ya. Kita sedang mengulang sedikit tentang bagaimana diri kita itu masih terjajah. Bahkan ya, bangsa ini itu masih terjajah loh. Dikuasai asing, teman-teman. Dikuasai asing dan, mohon maaf, dikuasai asing. Ya. Orang-orang luar menguasai tambang. Pertambangan itu tidak semuanya 100% dikelola oleh pemerintah. Banyak yang kemudian dikelola asing. Ya.
Iya kan? Nah, ini artinya kita belum merdeka. Kita masih bergantung. Hutang Indonesia berapa sudah? Wah, sudah ngeri sekali ya jumlahnya ya. Apalagi diri kita, nggak usah bicara terlalu besar ya, nggak usah bicara lingkup negara lah. Dan kita nggak usah menuntut apa yang negara berikan kepada kita, teman-teman. Ya, nggak usah menyalahkan pemerintah, ya kan? Seringkali kita itu menuntut. Jadi gini, teman-teman, hindari sifat menuntut. Nah, ini betul sistem sekuler liberal kapitalis, ngeri sekali. Ini yang kemudian ingin pelan-pelan kita sampaikan ya. Jadi pertama sekulerisme ini memisahkan antara kehidupan dengan agama. Ya. Jadi ini yang kemudian membuat kita itu lemah. Seolah-olah agama itu hanya ditempatkan di masjid-masjid, di pengajian ya. Sementara ketika berpolitik, berpendidikan, apalagi seperti ini gitu ya. Jualan jangan bawa-bawa agama. Agama jangan untuk jualan, kan gitu kan. Politik nggak usah bawa-bawa agama. Nah, ini namanya memisahkan kehidupan dengan agama. Ngeri sekali. Jadi, banyak yang kemudian terkena penyakit ini ya, sekulerisme. Begitu. Itu bahaya sekali, teman-teman. Agama ya sudah agama, di masjid saja gitu. Padahal namanya Islam. Islam itu ngurusi dari sesuatu yang detail. Masuk kamar mandi saja diurusin, sampai ngurus negara, teman-teman. Ya, ngurus negara ini sudah diatur di dalam Islam. Ngurus sekolah, pendidikan diatur dalam Islam. Ya, mohon maaf suami istri interaksinya itu diatur di dalam Islam. Ya, cara berpolitik diatur di dalam Islam. Nah, maka teman-teman jangan pisahkan agama dengan kehidupan. Justru agama ini untuk mengatur kehidupan kita. Gitu, ya. Makanya kemudian kita ya tertinggal jauh karena Islamnya itu belum kafah, ya. Belum kafah. Belum menyeluruh kita terapkan. Begitu, teman-teman. Termasuk lomba-lomba ya. Semalam kita membahas tentang lomba. Banyak lomba-lomba yang nggak sopan loh. Teman-teman kalau berperan di masyarakat, tolong kasih tahu ke panitia lomba. Ayolah, lombanya diperbaiki. Kayak dulu ya tarik tambang, ya. Terus kemudian apa tuh? Lomba kelereng, balap kelereng, ya kan? Memasukkan pensil dalam botol. Itu masih asik tuh. Tapi misalkan kalau sudah menyimpang, misalkan sepak bola daster, ya, ini seolah-olah lucu, tapi ini menyalahi syariat, ya, dilarang laki-laki menyerupai perempuan, ya, bapak-bapak pakai daster, terus kemudian pakai jilbab, ya, seolah-olah lucu, tapi teman-teman kita mau ikut budaya, tradisi atau ikut agama, seperti itu ya. Jadi ini yang perlu jadikan nasihat buat kita, ya paling tidak kita ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya. Jika melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maksudnya tangannya ini yang punya kuasa ya di wilayah tempat, misalkan sebagai pengurus Karang Taruna begitu ya, atau mungkin bagian pengurus panitia seperti itu. Ubah pakai tangan. Kalau nggak bisa, ya, kalau nggak bisa, nah inilah salah satu kemadharatan demokrasi ya. Kemadharatan demokrasi itu suara terbanyak itu yang menang. Nah ini teman-teman sedikit ya kita menyinggung tentang demokrasi. Seolah-olah bagus kan, demokrasi, tapi ada sisi lemahnya. Sisi lemahnya di mana? Mayoritas suara itu yang menang. Kalau mayoritas setuju misalkan, mohon maaf lomba-lomba yang pakai pisang tuh, pisang ditaruh di perut, di bawah perut bahkan, terus istrinya makan pisang. Ah ini kan mohon maaf, na'udzubillah. Dilihat anak-anak, ya, dilihat anak-anak melihat ini adegan apa gitu ya. Pisangnya ditaruh di mohon maaf perutnya si bapak, si suami, terus kemudian si istri makan pisang, ditonton anak-anak. Kalau semua misalkan warga 100 orang misalkan ya, setuju, nggak apa-apa lomba makan pisang, misalkan 90 orang dari 100 warga, 90 orang setuju lomba makan pisang itu diadakan, ya, yang konotasinya negatif, ya, konotasi negatif 90 orang, ya sudah akhirnya jalan kan lombanya karena mayoritas. Nah, ini salah satu sisi kelemahan demokrasi. Mayoritas itu yang menang. Nah, 10 orang kebetulan paham agama ya. Jangan nanti ditonton anak-anak. Nanti
kesannya negatif dan seterusnya akan ditiru dan malah jadi pikiran negatif. 10 orang nggak setuju, nggak laku dia. Ya, 10 orang nggak setuju, kalah. Walaupun dia 10 orang ini katakanlah 10 orang ini, atau nggak usah 10 orang, dia satu. Satu ya. 99 orang melawan satu orang. Satu orang ini padahal dia misalkan profesor doktor, ya, background-nya misalkan dia kuliah di Mesir atau kuliah syariat lah. Ya, kuliah fikih, satu orang nih. Tapi yang 99 orang, itu dia mohon maaf, misalkan hanya latar belakang pendidiknya terbatas. Misalkan ini hanya sekedar contoh ya. Mohon maaf, bukan merendahkan pendidikan, tapi ini salah satu kelemahan demokrasi. Begitu ya. Jadi satu pendapat seorang yang ahli itu akan kalah dengan mayoritas pendapat orang yang tidak ahli. Begitu. Kita majukan ya. Barangkali ada yang mau ikut upacara? Ada yang mau upacara di sini? Kalau ikut upacara kita majukan terapinya 5 menit lagi, tidak sampai jam 6.30. Gitu. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau langsung saja sekarang. Langsung aja sekarang ya. Oke. Kita kasih waktu teman-teman berwudu, ambil air. Kalau di kampung ada upacara nggak sih? Oke, kita mulai ya. Yang upacara bukannya ini ya, di pemerintahan-pemerintahan ya. Kemudian yang punya usaha di warung, usaha di rumah, kayaknya nggak ikut upacara ya. Siap, yuk. Sudah siap ya? Siapkan air. Sudah wudu. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Yuk, langsung kita mulai terapi Al-Quran. Upacaranya jam berapa biasanya? Jam 7 ya? Oke, siap. Yuk, kita mulai. Kita awali dengan berdoa ya. Upacara untuk yang merdeka. Bagi yang belum merdeka gimana? Tetap upacara dong. Ya. Upacara ya. Kita tema hari ini mudah-mudahan ya, dengan melalui perantara terapi Al-Quran, Allah memerdekakan kita dari segala macam belenggu hutang. Allah memerdekakan kita dari belenggu ego kita yang ingin menang sendiri. Dari belenggu penyakit hati, sakit hati, merasa terkekang dengan pasangan-pasangan kita. Merasa terkekang dengan penyakit, ya, penyakit yang membelenggu kita sehingga kita tidak bebas melakukan apapun, ya, tidak bebas makan apapun. Nah, ini merupakan belenggu. Walaupun kita sehat pun ya sebaiknya tetap dibatasi ya, teman-teman ya. Ini Kak Sani yang disiapkan air putih. Kemudian wudhu, duduk hadap kiblat, ya. Kemudian siapkan kantong plastik. Singkirkan foto, bukan disingkirkan sebetulnya ya, ditutup. Kalau yang pakai figura dibalik. Ya, dibalik biar fotonya nggak kelihatan. Foto makhluk bernyawa. Betul sekali Kak Fitri, Masya Allah, cerdas. Merdeka itu bebas bertakwa kepada Allah. Seperti kasus kemarin ya, ini miris juga ketika saudara kita disuruh melepas jilbab ya sebagai paskibraka. Nah, ini kan sebetulnya malah ini terbelenggu dengan aturan. Itu menyalahi Pancasila ya. Jadi yang mirisnya adalah penyebabnya adalah BPIP, Badan Pembinaan ya Ideologi Pancasila nih. Kalau nggak salah ya singkatannya itu benar nggak sih BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? Kok malah tidak Pancasilais, ya kan? Padahal sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kok kenapa malah ya yang berjilbab malah disuruh lepas jilbab, begitu ya. Tapi sudah ada klarifikasi sih. Tetap boleh, alhamdulillah, begitu ya. Berkat apa? Karena suara netizen. Oke, siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu ya untuk keselamatan kita, keselamatan negeri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kita ikrar bareng ya. Ini saya doa dulu, silakan teman-teman aminkan. Aminkannya nggak usah ditulis ya. Aminkannya diucapkan. Letakkan handphonenya, belum mulai Kak. Pemburu sunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi
la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, perkenankan kami di hari Sabtu ini ya Allah, di hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini ya Allah, izinkan kami memohon kepadamu pertolonganmu ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, hanya kepadamu kami meminta. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami, dosa pasangan kami, dosa orang tua kami, mertua kami, dosa tetangga kami, sahabat kami. Ampuni dosa orang-orang yang membenci kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang selalu iri dengan kami, selalu dengki. Ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang membenci dakwah ini ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang mereka tidak suka dengan aktivitas kami ini ya Allah. Berilah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah, agar mereka bisa melihat kebenaran ya Allah. Ampuni dosa seluruh umat di negeri ini, khususnya umat Islam ya Allah. Ampunilah ya Allah. Bagi yang belum mendapatkan hidayah Islam, berilah hidayah-Mu ya Allah, untuk bisa memeluk Islam, untuk bisa melihat kebenaran. Ampuni segala dosa saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia ini. Tolonglah saudara kami yang saat ini masih tertindas ya Allah, masih dizolimi ya Allah, masih dibantai. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bismillah ya Allah, tolong kami ya Allah. Bebaskan kami dari belenggu hutang yang menjerat kami. Bebaskan kami ya Allah dari belenggu penyakit hati, iri, benci, dendam, suudzon, ujub, takabur, ria, sum'ah, dan berbagai macam penyakit hati lainnya ya Allah. Ya Allah, hancurkan penyakit hati yang ada di dalam hati kami. Bersihkan sebersih-bersihnya ya Allah. Bersihkan ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, kasihi kami, sayangi kami ya Rob. Kami yang saat ini sedang dalam ujian-Mu, mudahkan kami menghadapi segala macam ujian dari-Mu ya Allah. Kami yang saat ini masih terkena belenggu penyakit fisik, baik medis maupun non-medis. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan jiwa kami, bersihkan hati kami,
angkatlah penyakit kami ya Allah. Seberat apapun vonis dokter, demi Allah tidak ada yang mustahil bagimu. Sangat mudah bagimu ya Allah menyembuhkan kami ya Allah dengan keajaiban-Mu. Cukup Engkau katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah, sembuh maka sembuhlah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, sembuhkan anak-anak kami ya Allah. Sembuhkan, sehatkan, jadikan anak-anak yang solih, solihah, penghafal Quran, pecinta Quran, pejuang Islam, penolong umat. Jadikan anak-anak kami aset yang berharga dunia akhirat, yang menjadi kebanggaan orang tuanya di akhirat kelak. Kelak kami akan berbangga di hadapan-Mu ya Allah di akhirat. Ya Allah, inilah anak kami yang kami didik untuk selalu mengerjakan sholat, mengerjakan apa yang Engkau perintahkan dan meninggalkan apa yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perselingkuhan. Jauhkan kami ya Allah dari pengkhianatan ya Allah. Jauhkan kami dari konflik keluarga. Lembutkan hati pasangan kami. Lembutkan ya Allah, jauhkan dari KDRT. Jauhkan dari kata-kata yang kasar. Kata-kata yang membuat hati kami down, mental kami lemah. Ya Allah, kami makhluk lemah ya Allah. Engkau ciptakan kami dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami sungguh lemah ya Allah. Tiada kekuatan, daya dan upaya kecuali atas izin-Mu. Kecuali kami mendapatkan kekuatan dari-Mu. Maka kuatkan kami, kuatkan hati kami, kuatkan bangsa negeri ini ya Allah. Kuatkan umat Islam di seluruh dunia agar mau bersatu ya Allah. Agar mau bersatu ya Allah. Tidak terpecah belah hanya karena masalah khilafiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Damaikan negeri ini ya Allah. Damaikan. Mudahkan kami yang sedang mencari pekerjaan ya Allah. Berikan pekerjaan yang halal. Mudahkan kami yang sedang membangun bisnis untuk bisa mudah menaikkan omset bisnis kami ya Allah. Agar kami bisa sedekah lebih banyak. Agar kami bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umrah. Agar kami bisa lebih banyak membantu banyak orang ya Allah. Memberikan makan kepada yatim du'afa, memberikan bantuan sembako kepada pondok pesantren. Izinkan kami membangun aset akhirat ya Allah. Izinkan kami membangun 1000 masjid ya Allah. Izinkan kami membangun 1000 Islamic Center. Izinkan kami membangun rumah sehat gratis ya Allah. Izinkan kami membangun rumah makan gratis ya Allah. Izinkan kami bermanfaat untuk umat. Jadikan kami menjadi pribadi yang menginspirasi banyak orang. Bismillah ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang menunaikan hajat tertentu, ya Allah, ya Rabb, mudahkan ya Allah jika hajat tersebut baik untuk kami dan keluarga kami. Bismillah, angkat penyakit kami dengan keajaiban-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan ke air teman-teman ya. Tiupkan ke air. Yuk, silakan teman-teman, kita ucapkan ikrar ya. Ucapan ikrar. Yuk, posisi seperti berdoa. Kita baca, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini saya berikrar. Jika selama hidupnya leluhur kami pernah berbuat syirik, bekerja sama dengan bangsa jin, baik untuk mengejar kekayaan, mengejar keberkahan, belajar ilmu kebal, belajar ilmu pelet, dan lain sebagainya. Saya berlepas diri ya Allah. Saya berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika ada gangguan jin di dalam diri kami atau keluarga kami, baik itu jin nasab, jin khodam, jin korin, ataupun jin jenis lainnya ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah dengan ayat-ayat yang akan kami baca. Hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Jika ada gangguan sihir di dalam diri kami atau di dalam keluarga kami, ya Allah, kembalikanlah sihir tersebut
kepada tukang sihir yang mengirimkannya, ya Allah. Jika mereka, jin tersebut, tidak mau keluar dari badan kami, jadikan minuman ini, ya Allah, yang akan saya minum. Dan akan saya bacakan ayat-Mu sebagai racun bagi mereka, bagi jin tersebut. Sebagai racun yang membakar, sebagai racun yang sangat-sangat panas, ya Allah. Wahai jin terlaknat, kamu yang bersembunyi di aliran darahku, kamu yang masuk ke dalam organ tubuhku, silahkan keluar. Bertakwalah kepada Allah. Saya laknat kamu dengan laknatnya Allah. Keluar, wahai musuh Allah. Tiupkan ke tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan, kemudian tiupkan ke air. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke badan kita. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke badan, tiupkan ke air, tiupkan ke sebelah kanan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke badan kita, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke sebelah kiri. Ya teman-teman, pegang dada dan perut, tepuk-tepuk ya. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis Baik, sebentar. Tetap pegang ya. Oke, tetap pegang. Ya. Subhanallah. Iya, tiba-tiba hilang ya. Oke, baca Anas. Tetap tepuk-tepuk ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup kan? Ya, ke badan kita. Mudah-mudahan bukan ulah jin ya, mudah-mudahan. Yuk, tepuk-tepuk Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh, silakan ditepuk ke anak yang ABK ya. Terus tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas sampai di tenggorokan, sampai di dada ya, sebelum nyampe tenggorokan, bawah tenggorokan nih, di dada sini. Baca Al-Insyirah, Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada kita. Kemudian diusap ya, diusap sambil baca Al-Kafirun. Kalau yang belum hafal, dengarkan saja cukup, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tiupkan ke dada. Yuk tarik ke atas teman-teman, tarik ke tenggorokan. Ya, terus kemudian ucapkan bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Ukhruj, yuk ucapan teman-teman, ukhruj ya adu wallah. Ukhruj ya adu wallah. Kemudian batuk-batukan. Batuk-batukan ya. Sampai lega, yuk tepuk-tepuk di jantung. Jantung dulu, sebelah kiri ya. Tepuk-tepuk ringan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan. Ya, oles. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ukhruj ya adu Allah. Tarik teman-teman, cabut. Kemudian buang ke depan. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Kalau sudah mulai merinding, mual, silakan lanjutkan. Bismillah Allahu Akbar. Tepuk-tepuk ringan ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Oleskan ya. Kemudian cabut, buang. Seperti itu. Lakukan juga di pundak sini, kanan kiri. Bukan di sini ya, bukan di pinggir, tapi agak nempel ke sini, ke tengkuk. Belakang. Belakang sini, teman-teman. Ya, belakang sini ya. Yuk, tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kanan kiri. Tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya, pundak sakit, tepuk-tepuk. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Teman-teman boleh tambahkan ayat lain, misalkan Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya ini dekat ya. Bacanya didekatkan dengan telapak tangan, dekatkan dengan mulut. Tiupkan. Yuk. Tepuk-tepuk. Seperti itu. Bismillah Allahu Akbar, cabut. Kalau ada sesuatu yang merinding atau bergerak, cabut. Kemudian buang. Siap Kak Noviana? Ya. Semoga lancar upacaranya. Yuk, dekatkan dengan mulut. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Rambut rontok parah bisa jadi gangguan sihir ya. Tempelkan di perut teman-teman. Seperti ini, diusap ya. Tiupkan. Kalau mulai merasa mual, yuk ditambah. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan. Tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas. Ya. Nah, yang punya dendam dimaafkan dulu nih. Ya, seperti biasa kita mencoba memaafkan ya. Yang punya dendam dalam hati, yang punya rasa benci, yang sedang sedih, yang merasa tersakiti. Di dada, yuk. Ucapan saya bahagia, saya ikhlas, saya sabar. Saya bahagia, saya ikhlas, saya sabar. Ya teman-teman, ucapkan. Saya bahagia, saya ikhlas, saya sabar. Kemudian tarik ke tenggorokan. Ya. Kemudian batuk-batukan. Seperti itu. Baik teman-teman. Ya. Silakan lakukan yang sama ya. Baca An-Nas. Lalu tempel di pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kalau yang syaraf kejepit, tempelkan di bagian yang kejepit, misalnya di pinggang, pegang pinggangnya. Yang vertigo, ya, pegang di sini, di tengkuk, sama di sini ya, ubun-ubun. Jadi dua seperti ini, ya. Kemudian dioles-oles, diusap seperti itu. Kalau perutnya dingin, silakan dioles di perut. Fokus di bagian yang sakit, teman-teman. Ya. Yuk sekarang pinggang dulu, teman-teman ya. Yang belum merasakan pinggang dulu. Tiupkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ditempelkan di pinggang belakang, ya. Terus kemudian diusap-usap, ditepuk-tepuk. Usap-usap dan tepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Itu. Nah, silakan teman-teman fokus ya. Fokus. Pegang bagian yang sakit. Kalau sakit kepala, pegang ubun-ubun, ya. Kalau sakit perut, pegang perutnya. Kalau sedang ini sesak nafas, silakan ya, pegang dadanya. Terus yang sakit jantung, pegang arah jantung. Ya, sakit perut, pegang perutnya. Ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Teman-teman cukup dengarkan saja. Cukup dengarkan ayat-ayat saya. Jangan fokus, silakan teman-teman fokus lihat telapak tangan saya. Fokus lihat telapak tangan ya. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Marlize silakan siapkan air, airnya nanti diminumkan. Ya, airnya nanti diminumkan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang bersembunyi di organ dalam saudaraku, kalian yang bersembunyi di aliran darah saudara-saudaraku, kalian yang bersembunyi di area kepala, jantung, perut, dan bagian-bagian tertentu di dalam badan saudaraku, silakan kalian keluar. Bertakwalah kepada Allah, takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Wahai jin terlaknat, jin nasab, jin khodam, silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduallah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah,
Al'anuka billa'natillah. Teman-teman fokus lihat jari telunjuk saya. Ya, yang baru saja bergabung silakan langsung simak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yuk, yang nggak bisa muntah silakan ditepuk-tepuk ya. Bagian ulu hatinya nih, tepuk-tepuk ringan. Tepuk-tepuk ringan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Al'anuka billa'natillah. Al'anuka billa'natillah. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini semakin panas membakar jin yang ada di dalam tubuh saudaraku, ya Allah. Jadikan ayat-ayat ini, Allah, ayat yang menghancurkan, semakin hancur, ya Allah, semakin hancur jin yang ada di dalam tubuh saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Hancurkan jin tersebut, ya Allah. Hancurkan dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Wahai jin terlaknat, kalian tidak akan sanggup menahan panasnya ayat-ayat Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ayat ini hanya akan menghancurkan kalian yang ingkar kepada Allah. Wahai jin kafir, wahai jin munafik, silakan kalian keluar. Jangan ganggu saudaraku. Jangan ganggu saudaraku. Silakan kalian keluar. Jangan jadi penyebab penyakit. Demi Allah kalian lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa.
Inna kaidah syaitoni kana du'ifa. Inna kaidah syaitoni kana du'ifa. Kalian lemah. Kalian adalah selemah-lemahnya makhluk, wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat. Al'anuka billa'natillah. Yang muntah darah, jangan khawatir, jangan panik. Ya, itu bagian dari proses pengeluaran racun yang ada di dalam badan. Ya, bagian dari proses pengeluaran sihir yang ada di dalam badan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ya silakan keluar. Ya mudah-mudahan yang tidak merasakan reaksi, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hamatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Al'anuka bil la'natillah. Al'anuka bil la'natillah. Al'anuka bil la'natillah. Dilawan Kak Nadifa. Kak Nadifa dilawan ya. Jangan sampai hilang kesadaran Kak Nadifa. Wahai jin yang ada di dalam badan Kak Nadifa, silakan kalian keluar. Sihir kalian silakan kembali kepada tukang sihir kalian. Yuk yang merasa panas, yang terasa sakit bagian kepala pegang. Pegang bagian yang panas, pegang bagian yang sakit. Yuk pagi ini kita tuntaskan yuk teman-teman. Ya teman-teman yang terasa dadanya sesak, usap ya teman-teman, diusap. Bismillah, Allahu Akbar, dilawan yuk teman-teman. Dilawan ya, yakini bahwa jin itu ya, jin yang terkutuk yang mengganggu teman-teman itu lemah. Teman-teman ya, bentak mereka, wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar. Ya. Silakan kalian keluar, demi Allah saya tidak butuh bantuanmu, sambil diusap di dada nih. Demi Allah ya, saya tidak butuh bantuanmu. Daunnya silakan masukkan ke air, teman-teman. Masukkan ke air, diremas sedikit ya. Terus kemudian masukkan ke air. Ya teman-teman, ucapkan demi Allah, jin terlaknat, saya tidak butuh bantuanmu. Saya tidak butuh kamu sebagai sahabatku. Ucapkan itu teman-teman, karena mereka seringkali niatnya menemani kita. Ya, jangan mau bersahabat dengan jin terlaknat, jin terkutuk yang tidak beriman kepada Allah. Yuk sampaikan. Tepuk-tepuk ya. Ucapkan dengan mantap, wahai jin terlaknat, saya tidak mau bersahabat denganmu. Saya tidak butuh bantuanmu, silakan kamu keluar. Nah, itu biasanya langsung mal muntah, muntahkan saja. Ya, muntahkan saja. Itu yang jadi penyebab teman-teman sering konflik dengan suami, yang mungkin sering bikin teman-teman sakit-sakitan, lemes, ya badannya lemes, kemudian sakit apa macam-macam, vertigo, asam lambung. Mudah-mudahan insya Allah ya setelah ini teman-teman tidak merasakan sakit lagi. Amin ya Allah. Amin ya mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk urut. Bismillah, Allahu Akbar, tiupan. Ucapkan teman-teman, hafalkan ya. Al-anuka bila'natillah. Yuk. Al-anuka bila'natillah. Usap di perut, tiupkan. Dengan keras, tiupkan dengan keras ya. Al-anuka bila'natillah, tiupkan. Al-anuka bila'natillah. Tiupkan. Tarik ke atas. Kemudian keluar musuh Allah. Batuk-batukan. Seperti gerakan mencabut seperti ini. Ya, seperti itu. Insya Allah setelah ini penyakitnya hilang semua. Ya, insya Allah setelah ini sakit hatinya hilang. Sudah nggak marah-marah lagi. Kalau masalah jodoh silakan ikuti saja Kak Agnes sesuai dengan panduan. Yo Kak Devania, wahai jin terkutuk yang ada di dalam badan saudaraku, ya silakan kalian keluar. Sudah mulai plong ya? Yang sudah muntah, sudah mulai plong, atau masih ada yang mengganjal? Teman-teman, cek seluruh badan, kira-kira ada nggak di badan teman-teman yang terasa sesuatu yang bergerak nih? Nah, di mulut, ya ada sesuatu yang di mulut begini teman-teman, Kak Nadifa nih. Kalau ada ganjalan di mulut, kayak ada rambut ya, bacakan Anas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan, tempel di sini. Tempel di tenggorokan kanan kiri. Ya, diusap, kemudian buang ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, kalian yang bandel, kalian yang ngeyel, yang ada di dalam badan saudaraku, dengarkan azan ini. Dengarkan azan yang akan menghancurkan kalian. Ya Allah, jadikan azan ini azan yang mengusir, yang menghancurkan, yang membakar jin yang ada di dalam tubuh saudaraku. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Al'anuka bil la'natillah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Teman-teman silakan diminum ya. Diminum 3 kali tegukan teman-teman. Aturan minumnya jangan asal minum. Bismillah dulu 3 kali tegukan. Bismillah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian bismillah lagi. Teguk lagi. Bismillah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian sekali lagi. Bismillah. Kemudian alhamdulillah. Ya, 3 kali tegukan. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Boleh, silakan. Boleh silakan untuk anak-anaknya, boleh untuk suaminya. Ya, untuk suaminya, untuk orang tuanya yang mungkin sedang sakit tertentu, ya, silakan dikasihkan, diminumkan. Jangan sampai habis. Bisa dicampurkan bak mandi untuk mandi. Kalau nggak pakai bak, dipakai ember ya, pakai ember. Ya, mamanya adik silakan nanti bisa ikut rutin ya, bisa ikut rutin. Terapinya pagi malam. Teman-teman silakan diusap, dioleskan di sini nih, dioleskan di ubun-ubun. Ya, terus kemudian di sini. Ya. Di kening, di dahi nih. Terus kemudian di sini. Boleh ditambah ke air galon silakan. Di sini ya, di tengkuk belakang. Terus sampai ke leher, diusap seperti ini teman-teman. Bismillah, bismillah. Ya, nggak usah banyak-banyak. Terus di sini, pundak belakang, sambil di bismillah, bismillah. Ya, Masya Allah. Ini baik sekali Kak Toto. Boleh buat tetangga, ya. Perhatian sekali. Mudah-mudahan barokah ya Kak Toto. Dilancarkan rezekinya, termasuk untuk teman-teman semuanya. Enteng, terasa enteng ya, alhamdulillah. Yuk, sini disiram, oleskan ke dada. Jangan banyak-banyak ya, oleskan ke dada. Nanti dibersihkan nggak apa-apa, dilap nggak apa-apa. Terus perut teman-teman, cipratkan ke perut, diusap di perut. Biasanya setelah itu sendawa, plong rasanya. Terus ya, oleskan di pinggang, ya, pinggang belakang, diusap. Terus di lutut teman-teman, di lutut ya, usapkan ya, diteteskan, kemudian di lutut. Ya, di lutut. Dan terakhir di telapak kaki. Ya, diurut di sepanjang betis nggak apa-apa. Betis kanan, betis kiri ya. Terus kemudian sampai ke telapak kaki seperti itu. Yang muntah darah jangan takut ya, itu bagian proses pengeluaran sihir yang ada di dalam badan. Seperti itu. Kak siapa ini? Wah, sulit dibaca ini namanya. Yang kalau punya suami silakan DM ya. Silakan DM.
Teman-teman di sini ada yang belum masuk ke dalam grupnya, kita terapinya kombinasi ya, bukan hanya lewat live streaming, ya, bukan hanya lewat live streaming, tetapi kita juga menyediakan grup untuk pembinaan minimal selama sebulan. Kalau teman-teman mau bertahan seterusnya di grup, alhamdulillah, gitu ya. Dan sebisa mungkin, ini saya sampaikan, bagi yang belum bergabung di grup, ini grupnya bukan untuk main-main ya. Kalau sinus diminum saja, Kak. Diminum ya. Diminum. Sama di ubun-ubun sama sini. Area wajah untuk membasuh wajah saja. Teman-teman perhatian, yang ingin masuk ke dalam grup, ya, ini grup bukan untuk main-main, lihat sebentar terus keluar. Atau sudah praktek misalkan seminggu, ngerasa nggak ada manfaatnya atau malas, terus kemudian keluar. Nah, kita tidak ingin teman-teman main-main di grup, ya, kita ingin memberikan pelajaran yang berharga. Jadi, ketika teman-teman sudah masuk dan akhirnya keluar tanpa alasan yang jelas, kalau HP-nya lemot, nggak apa-apa, izin dulu ya. Kalau mau keluar, izin dulu kepada admin. Kalau teman-teman tiba-tiba, mohon maaf ya, seenaknya sendiri keluar dari grup, mohon maaf nanti suatu saat nggak bisa masuk grup lagi selamanya. Ya, sudah siap cara masuk ke dalam grup? Grupnya gratis ya. Grupnya gratis. Ya, Kinara, teman-teman semuanya silakan boleh masuk ke dalam grup. Udah ikut yang ke-19, siap ya. Caranya teman-teman, silakan ya, ini perhatikan. Yuk, tidak akan kita ulang caranya. Teman-teman langsung masuk grup detik ini juga ya, hari ini juga langsung masuk ke dalam grup. Atau yang sudah ngisi formulir tapi nggak masuk-masuk, yuk sekarang masuk ke sini. Klik di sini, profil kiri atas, ya, profil kiri atas, perhatikan. Ya, kelihatan ya, klik saja. Maka akan muncul begini. Ya, akan muncul tulisan terapi langit. Nah, terus kemudian ini diklik profil saya, lingkaran ini. Jangan judulnya ya, tapi profilnya, tapi gambar profilnya nih. Sebentar. Saya ulangi ya. Klik. Terus kemudian ke sini nih. Gambar foto profil. Nah, ini ke bio. Pokoknya ke bio saya. Nah, di situ ada tuh tulisan grup gratis. Nih, kelihatan ya. Grup gratis. Kelihatan ya? Grup gratis yang ada tanda tangan, tanda emoticon tangan begini. Grup gratis itu. Nah, itu diklik silakan teman-teman. Silakan diklik, maka akan ke sini. Lemot. Maaf ya. Nah, maka akan ke sini. Seperti itu. Kalau muncul tombol merah, klik saja. Nah, ini paling atas teman-teman. Yang goyang-goyang paling atas nih ya. Jangan yang lain. Yang paling atas. Ini diklik. Nah, masuknya ke sini tuh. Bisa ya. Atau teman-teman cara praktisnya langsung saja ke sini nih. Cara praktisnya teman-teman kunjungi ini ya. Kunjungi ini silakan. Ini cara praktisnya. Cara praktisnya ke sini terus pakai yang atas. Pakai yang tombol paling atas. Oke. Sudah terhubung? Ya sudah, ditunggu. Nanti ada materi. Kalau sudah masuk, silakan nanti ada materi. Ada materi yang setiap hari di-share. Saya juga akan share audio setiap harinya. Ya. Kalau yang ngirim sihir pura-pura baik. Nah, sihir makanan kalau sudah terlanjur dimakan, ya, nanti kita share caranya. Ya. Pakainya air ruqyah. Air ruqyah nanti niatnya untuk menghancurkan sihir lewat makanan. Tapi jangan suudzon dulu, teman-teman. Ya. Jangan suudzon dulu. Makanan itu sihirnya bisa dihancurkan kok dan tetap boleh dimakan. Seperti itu. Kak Prapti, setelah minum madu, perut saya tambah panas. Iya, itu reaksinya, Kak. Kalau memang ada sihirnya, ya ketika minum ramuan ruqyah, itu memang jadi panas. Jadi itu bagian dari perlawanan ya. Mereka ingin melawan begitu. Yuk, sudah masuk semua di dalam grup? Ini baru beberapa nih yang gabung. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi teman-teman, kita akan memandu teman-teman selama paling tidak minimal sebulan. Ya. Nah, ada yang gerak-gerak di perut. Yuk, Kak Nia. Dioles-oles tuh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah dioles di perut, mules banget. Ya, itu bagian dari reaksi. Jin dalam tubuh nggak mau keluar, malah ajak ngomong. Ya, ini sudah sampai level lanjut ini, Kak Moms. Maka Moms Nala kalau sampai dengar suara yang aneh-aneh begitu, ya, maka ini hati-hati. Yo, itu bisa jadi jin khodam atau jin nasab. Ya,
Bisa jadi jin khodam atau jin nasab. Dilawan ya. Bilang gini, yuk komunikasi. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Saya demi Allah nggak butuh bantuanmu. Ini banyak teman-teman yang kena gangguannya parah juga ya. Sampai dengar suara-suara begitu, sampai muntah darah. Wajib ikut rutin ya. Wajib ikut rutin. Itu ada yang gerak perut itu kemungkinan. Ada cek medis dulu. Kalau medis bersih nggak ada apapun, nah itu perlu curiga. Begitu. Nggak ada grup gratis, adanya masuk grup. Maksudnya gimana nih Kak Ismi? Adanya daftar. Nggak daftar, ada di sini loh. Sebentar, saya tunjukkan ya. Grup terapi langit gratis paling atas Kak. Tuh, paling atas nih. Yang ini ya, tombolnya yang ini. Yang atas. Grup terapi langit gratis tuh, ada kan? Ada kan? Nah, begitu. Pernah sembuh tapi balik lagi. Nah, harus dibentengi. Ada loh. Nih, grup terapi langit gratis paling atas. Paling atas. Tuh. Paling atas. Sudah? Adanya daftar. Enggak ada, jangan-jangan teman-teman salah. Oh, sebentar. Kesini aja, Kak. Kesini aja, Kak. Kesini aja langsung ya. Ke sini, yuk. Badan gatal semua, yaitu bagian sihir tuh. Ya, yang lemes tambah airnya. Air kalau masih sisa ditambahin air yang lebih banyak untuk mandi. Yang lemes, yuk segera mandi pakai daun bidara. Pakai daun bidara. Cara masuk grup ruqyah. Ini Kak, kunjungi sini. Cara praktisnya kunjungi sini. Yuk di screenshot teman-teman. Ya, di screenshot terus kemudian teman-teman ketik ini di pencarian. Gitu ya. Oke. Masih ada yang mau konsultasi? Oke, alhamdulillah sudah masuk grup ya. Teman-teman, grupnya itu satu arah. Ya, perhatikan yang masuk ke dalam grup, grupnya satu arah. Kita kunci. Tujuannya apa? Agar materi yang kita share itu nggak ketimpa dengan chat yang dari teman-teman peserta. Kalau grupnya kita buka, ya itu berantakan nanti teman-teman. Kita share materi, ya terus kemudian ada yang ngechat terima kasih, jazakallah, kemudian kobil tuh, amin, amin, amin. Ah ini ketimpa tuh. Orang yang baru online, lihat masuk grup, kaget. Lah saya baru masuk, ini sudah 1000 chat. Ini gimana scroll manjat ke atas, ya kan? Manjat ke atas capek gitu. Akhirnya nggak sabaran, udahlah keluar aja lah, ribet grupnya, ya. Nah ini makanya ini alasan kenapa grupnya kita kunci. Setuju ya grupnya dikunci? Kita buka 3 hari nih, Senin, Rabu, Jumat, jam sore, jam 5 sore, jam 3 sore sampai jam 5, gitu ya. Jam 3 sore sampai jam 6, 4, 5, 6, 3 jam, ya. Senin, Rabu, Jumat, begitu. Untuk apa diskusi? Ya. Nah, selain itu kemudian kita kunci agar kita bisa share materi, audio, begitu. Pencet mana kok nggak bisa? Langsung aja ke sini, ya. Langsung saja ke sini. Ya, langsung ke sini. Oke, sudah ya? Timbul lebam seperti kepentok. Ya, dioles ya, dioles dengan air. Cara ngunci admin yang ngunci grupnya. Jadi teman-teman nggak bisa, kalau sudah masuk grup nggak bisa komentar ya. Mohon maaf nggak bisa komentar. Ini kok nggak bisa komentar gitu. Tenang ya, nanti ada waktunya bisa komentar. Hari Senin kita buka. Yang tadi campur garam, sebentar teman-teman mohon maaf ya, yang belum kebalas yuk chat ulang yuk. Saya masih ada waktu sampai jam 7:30. Yang belum kebales, ketik ulang ya, ketik ulang pertanyaannya. Kak user, TikTok live tiap hari. Ya, setiap hari jam 6 kalau paginya. Kalau malamnya itu sekitar jam 8 gitu. Sering lebam-lebam padahal tidak pernah kebentur. Ya, lebam-lebam itu bagian dari gangguan. Nah, silakan teman-teman yang suka nyanyi di pikiran. Nah, jangan mendengarkan lagu-lagu ya. Silakan dioles, airnya dioles ke bagian yang lebam. Air yang tadi dicampur garam ruqyah boleh. Buat mandi boleh, ya silakan buat mandi. Kak mamanya adik. Kalau badan merinding dan dingin,
badan merinding dan dingin. Sejak ruqyah, Kak Sabrina. Nah, coba nanti mandi pakai airnya ya. Airnya masih enggak? Atau sudah habis diminum? Kalau sudah habis diminum, bikin lagi sendiri aja teman-teman. Bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas, tiupkan. Itu ya. Boleh garam dapur silakan. Ya, tapi hanya untuk mandi ya, bukan untuk dicipratkan. Jadi kita niatnya, jadi begini teman-teman, ruqyah metode garam itu sebetulnya ada ulama yang kemudian melihat itu sebagai sebuah penyimpangan. Makanya hati-hati teman-teman ya, kalau beli garam ruqyah, termasuk saya sebetulnya sedia garam ruqyah, tapi kita tidak rekomendasikan untuk ditabur ke rumah, ditabur ke tempat usaha, hati-hati. Kita bisa terjebak perkara syirik. Syirik kecil, ini halus sekali pengaruhnya. Jadi, terus gimana dong untuk mandi aja? Secara medis, sudah diulas manfaat mandi air garam. Gitu. Bisa kemudian membantu melembutkan kulit, melembabkan kulit, terus manfaat juga untuk ibu yang baru saja melahirkan, bahkan ketika kondisi hamil, bagus, seperti itu. Ya. Nah, silakan nanti teman-teman boleh searching tuh, manfaat mandi air garam dari sisi kesehatan. Nah, itu bagus. Ya. Nah, kalau misalkan nanti efeknya badan seger, yaitu alhamdulillah ya, seperti itu. Tapi jangan diniatkan untuk mengusir jin. Seperti itu. Kita hati-hati ya. Terus doanya begini teman-teman. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa berlindung dari perbuatan syirik. Sebentar, saya balas dulu ya. Kalau mandinya pakai air ruqyah, boleh Kak Karni Juandi tanpa daun bidara. Cuma lebih efektif pakai daun bidara. Gitu. Mandinya bebas, mandi pagi sore saja. Garam Himalaya boleh untuk masak. Silakan Kak Ida. Garam Himalaya bagus ya. Yang warnanya ini ya, agak kemerahan ya, warna pink ya. Badan lemas gemetar Kak Bambang. Ini sewaktu ruqyah kah? Yuk, baca la haula wala quwata illa billah banyak-banyak di dada sini. Lemas gemetar itu karena perlawanan jinnya sudah mulai lemas. Jadi seolah badan kita lemas. Padahal itu yang lemas jinnya. Tapi badan kita seringkali terpengaruh. Yuk, siapa nih? Siapa yang lemas? Yuk, sini. Setelah ruqyah, siapa yang lemas? Ada? Ya, usap dadanya. Banyak-banyakin la haula wala quwata illa billah. Tiupkan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Aziz Ya Jabbar. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Aziz Ya Jabbar. 4 itu dulu ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Aziz Ya Jabbar. Ya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar. Tiupkan. Ya, oleskan di dada. La haula wala quwata illa billah. Daun bidaranya dimasukkan ke bak mandi boleh. Ya, silakan ke air minum boleh. Kalau buat mandi minyak kasturi saja boleh, bagus sekali Kak Suparni, ya. Pakai Kak Suparni pakai minyak kasturi boleh. Silakan. Pertama kali ikut badan sakit semua. Iya, berarti ada gangguan ya, Kak Diandri? Kok ada ekonya? Nggak ada, Kak Yunani? Tidak ada econya loh. Kak Suni, ya ikuti ya. Ikuti terapinya rutin. Bu Umu silakan DM ya. Teman-teman yang membutuhkan ramuan ruqyah, jadi kita punya program pondok pesantren. Teman-teman bisa ke profil saya, yang butuh ramuan ruqyah ya. Bisa ke profil saya, ke bio sini. Terus teman-teman bisa CO di belanja sini nih. Ini program pondok ya. Yang insya Allah nanti sebagian keuntungannya kita alokasikan untuk operasional pondok pesantren. Gitu. Nah, silakan teman-teman yang butuh parfum ruqyah ini bagus ya. Ini bagus untuk meningkatkan fokus konsentrasi pas sholat. Ya, lebih khusyuk nanti. Baunya lembut, bisa dioleskan di sajadah. Terus teman-teman yang butuh ramuan ruqyah untuk GERD, ya nanti bisa di CO, di showcase. Seperti itu. Ini juga program kewirausahaan pondok pesantren, ya. Kita ajari santri-santri untuk bisa mandiri, begitu. Nah, ini bisa dicek teman-teman sesuai kebutuhan ya. Seperti itu. Air garam untuk ruqyah rumah sebaiknya tanpa garam. Ya, kalau untuk ruqyah rumah tanpa garam. Seperti itu. Silakan boleh DM teman-teman ya. Boleh DM. Yang belum dijawab pertanyaannya boleh DM. Epilepsi insya Allah bisa sembuh. Nafas selalu bau, ini bisa jadi ada gangguan. Ya, ada gangguan bisa jadi di lambung. Seperti itu. Cek dulu ke dokter, Kak Dava. Cek dulu ke medis. Ya. Atau bisa jadi ada gigi yang bermasalah, bisa juga. Tapi tidak selalu bermasalah dengan mulutnya. Atau kalau medis ternyata bersih, pakai
ini, ya. Air campuran garam, terus kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq untuk kumur saja, jangan ditelan. Seperti itu. Kak Lia pernah ruqyah dan sembuh, tapi balik lagi. Dibentengi ya, teman-teman kalau sudah mengikuti terapi ini, dibentengin. Bentenginnya apa? Rutin baca ayat kursi pagi sore. Setelah sholat wajib dan sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Terus banyak-banyakin teman-teman baca Al-Baqarah, fokus Al-Baqarah. Tidak harus langsung selesai, tapi nyicil. Ya, sehari selembar. Atau kalau misalkan lagi berat banget, lagi malas, tapi tetap harus dibaca sendiri ya. Kalau pas lagi berat banget satu ayat, sisanya setelin murotal, fokus di Al-Baqarah. Itu insya Allah jadi benteng yang kuat. Begitu ya. Olesin benjolan, ya bagian yang benjol Kak Mem. Ya. Kak Suni, Muhib, lemes, yuk baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Alam Nashrah. La haula wala quwata illa billah. Setelah azan mules. Oke, Kak Sun Resun. Teman-teman, apapun masalahnya, rutin ya. Rutin, dengarkan terapi langit. Boleh, silakan pakai handphone boleh. Yang penting rutin ya. Fokus di Al-Baqarah dulu. Teman-teman yang punya gangguan berat, yang tadi sampai muntah darah, ya, yang sampai mau pingsan, gitu ya. Silakan teman-teman fokus baca Al-Baqarah atau setelkan murotal Al-Baqarah, begitu. Kak Veronita, kami punya grup khusus untuk promil, ya. Alhamdulillah sudah ribuan yang berhasil program hamil dengan metode terapi langit. Silakan nanti bisa gabung ya. Mimpi ular, mimpi jin, mimpi dikejar setan, mimpi kuburan, ini mimpi pertanda gangguan jin. Begitu. Cara atasi dada ini ya, cemas. Dada panas dan cemas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah. Kak Veronita kunjungi ini. Kunjungi ini silakan. Yang belum gabung grup kunjungi ini. Yang belum gabung grup kunjungi ini. Betul, surat Al-Baqarah paling ditakuti. Sebenarnya Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Setan ini tidak akan masuk ke dalam rumah yang rutin dibacakan Al-Baqarah. Begitu. Siap teman-teman, mohon maaf ya, saya ada agenda. Saya izin undur diri dulu. Saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grup. Yang belum berhasil masuk ke dalam grup, silahkan ya kunjungi ini. Saya izin pamit teman-teman ya. Untuk hambatan karir dan jodoh programnya ada juga. Yang penting masuk grup saja. Yang sudah masuk grup nanti kita akan pandu ya. Sarapan jadi fresh. Alhamdulillah. Efek ruqyah lemas. Iya, setelah makan jadi segar lagi ya. Iya teman-teman yang lemas jangan-jangan belum makan nih. Ayo makan dulu sarapan ya. Sarapan jangan lupa berdoa dan pakai tangan kanan. Sesuatu yang sepele ya, pakai tangan kiri ini bisa menyebabkan gangguan jin loh. Jangan teman-teman minum pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri walaupun hanya sekedar makan cabai. Makan minum harus dengan tangan kanan. Minum makan dengan tangan kiri bisa mengundang gangguan jin. Grup promil kalau yang sekarang ini sebenarnya ada terpisah. Kita punya komunitas garis 2 dengan doa khusus untuk program hamil. Teman-teman bisa langsung masuk ke sana. Atau bisa masuk ke terapi langit sebetulnya sama sih. Cuma kalau di garis 2 dengan doa, kita spesifik begitu. Terapinya spesifik khusus untuk program hamil. Gitu. Oke, pamit ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah teman-teman ya. Luar biasa nih, Masya Allah Kak Mimi sudah puasa Daud. Oh ya, Kak Veronita, japri aja nanti. Kak mau masuk ke grup garis 2 dengan doa. Seperti itu. Ya, mohon maaf teman-teman yang belum dijawab, ya diingatkan tuh suaminya ya, jangan makan pakai tangan kiri. Ini memancing gangguan loh. Ya, bahkan teman-teman mohon maaf yang lepas baju, mohon maaf ya, pas lepas baju pakai baju itu nggak baca Bismillah, hati-hati. Bisa jadi itu jadi penyebab gangguan jin. Masuk kamar mandi salah kaki itu jadi gangguan jin loh. Harusnya kaki kiri. Wah ini materi lagi, saya udah pamit padahal ya. Oke, nanti saya buatkan videonya deh. Saya buatkan videonya ya. Bagaimana cara menangani gangguan jin, sihir, biar nggak balik lagi khususnya ya. Karena seringkali teman-teman merasakan kok balik lagi gangguannya. Kayaknya tadi udah enakan kok, sekarang kambuh lagi. Nah ini saya buatkan videonya. Mudah-mudahan hari ini bisa diupload.
Ya. Oke, sampai ketemu nanti malam jam 8. Sehat semua buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman, lancar rezeki, dilunasi hutangnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin.